Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dynamic routing. Pertama, cek klien menggunakan adapter internal saja, kemudian mikrotik 1 dengan 2 adapter yakni breadguard dan internal. Kemudian mikrotik 2 sama breadguard dan juga internal. Kemudian Windows XP yang terakhir hanya menggunakan 1 adapter yaitu internal. Setelah melakukan pengecekan, kita cek IP dari mikrotik pertama, apakah mendapat IP dari internet atau tidak. IP address print dan hasilnya dapat internet 43.172. Setelah itu kita login Winbox untuk mikrotik yang pertama. Jangan lupa cek juga mikrotik yang kedua, apakah mendapat IP atau tidak. IP address print dan hasilnya mendapatkan IP yaitu 43.184. Kemudian login pada mikrotik yang pertama terlebih dahulu. Klik OK. Pertama kita cek DHCP kliennya. Pastikan statusnya adalah bound, tersambung ke internet, dan statusnya bound. Kemudian kita konfigurasi IP address Ether 2, yaitu Ether yang mengarah ke klien. Di sini kita gunakan IP 2 sesuai soal. Kita gunakan IP yaitu 200.50.3.1/24. 1/28 maksud saya. Karena sesuai soal dan interface-nya Ether 2. Apply kemudian OK. Setelah itu kita buat DHCP server untuk Ether 2 agar Windows XP mendapatkan IP secara dinamik. Kita bersihkan dulu riwayat yang tidak perlu. Kemudian klik DHCP server, lalu DHCP setup, kemudian next, ganti interface menjadi Ether 2, lalu next saja sampai selesai. Setelah itu cek pada klien XP yang pertama, apakah mendapatkan IP dari mikrotik pertama atau tidak. Masuk ke control panel network internet connection, kemudian cek, matikan terlebih dahulu, kemudian nyalakan lagi. Dan hasilnya connect. Kita cek berapakah IP yang didapat. Hasilnya ada mendapatkan IP 200.50.3.14. Kita coba ping ke arah mikrotik. Dan hasilnya IP. Setelah itu kita tambahkan firewall NAT pada mikrotik pertama agar klien 1 bisa mengakses internet. Masuk ke new NAT, kemudian add, lalu out interface-nya gunakan Ether 1 dan action-nya gunakan Masquerade. Kemudian apply lalu OK. Kita cek ping 88. Dan hasilnya IP. Klien 1 sudah berhasil mendapatkan akses internet. Selanjutnya kita beralih ke konfigurasi ke klien mikrotik yang kedua, yakni dengan IP 43.184. Sama seperti mikrotik pertama, kita cek terlebih dahulu DHCP klien. Pastikan statusnya bound. Kemudian kita lakukan konfigurasi IP address untuk Ether 2. Sesuai aturan, kita gunakan IP mikrotiknya ada 3.49. Itu 200.50.3.14.
50.3.49 /28. Kemudian interface-nya Ether 2, apply lalu OK. Kemudian kita setting DHCP server, DHCP setup, ganti interface menjadi Ether 2. Kemudian next saja sampai selesai. Setelah itu kita cek pada Windows XP, control panel, network and internet connection. Kita matikan terlebih dahulu. Kemudian kita nyalakan lagi. Setelah itu kita tambahkan firewall NAT pada mikrotik agar kalian 2 XP bisa mengakses internet. Out interface-nya Ether 1, actionnya MySQL apply, kemudian OK. Kita cek terlebih dahulu IP yang didapatkan. Kemudian setelah di firewall NAT, kita ping 88 dan hasilnya berhasil. Klien XP2 berhasil mendapatkan akses internet. Setelah itu kita lakukan dynamic routing antara mikrotik 1 ke mikrotik 2 dan juga klien 1 ke klien 2 agar kedua klien bisa saling terhubung. Ke tab routing, kemudian pilih RIP. Pertama tambahkan Ether 1 untuk interface-nya, kemudian network-nya tambahkan network dari interface 1 yaitu 43.0/24, kemudian apply. Yang kedua kita tambahkan interface-nya Ether 2. Kemudian networknya kita gunakan network dari Ether 2 mikrotik yaitu 200.50.3.0/28, kemudian apply. Ini untuk mikrotik yang pertama. Setelah itu kita beralih ke mikrotik yang kedua. Ke tab routing, kemudian pilih RIP. Interface-nya pertama tambahkan interface 1. Dan networknya tambahkan 192.168.43.0/24. Play, OK. Kemudian interface yang kedua tambahkan interface Ether 2. Networknya tambahkan network dari IP Ether 2 yaitu 200.50.3.48/28. Apply, OK. Setelah itu cek ping antar klien yaitu klien 1 ping ke klien 2. Pertama ping IP dari klien 2 yaitu 200.50.3.62 dan hasilnya replay berhasil. Setelah itu kita cek IP-nya, kita ping dari klien 2 kegantian. Ping 200.50.3.14 dan hasilnya berhasil juga. Kedua klien sudah berhasil saling terhubung. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi web proxy. Pilih web proxy, kemudian centang pada enable. Kita lakukan di mikrotik yang kedua ini. Kita centang enable, kemudian portnya kita ganti menjadi 3128. Kemudian anonimusnya kita centang. Kemudian cache administratornya kita ganti menjadi identitas kita yaitu arindo@sekolah
.sch.id. Kemudian kita klik akses, kita add, tambahkan web proxy akses. Di sini ada pengalihan dari sebuah situs. DST portnya kita tambahkan menjadi 80. Kemudian path kita isi DST host, maksud saya kita isikan situs apa yang nantinya akan kita alihkan ke web proxy kita. Di sini saya coba menambahkan satu situs yaitu mengapa.site. Kemudian untuk access-nya kita gunakan Denny. Apply lalu OK. Web proxy-nya jangan lupa di-apply juga. Setelah itu kita tambahkan file WONAT untuk redirect ke web proxy kita. Klik add, kemudian pada general ganti C-nya menjadi DST-NAT. Kemudian protokolnya kita gunakan 6 yaitu TCP. Kemudian DST port kita gunakan 80. Dan in interface-nya kita gunakan Ether 2. Artinya klien kita. Kemudian action-nya kita gunakan redirect dan to port kita gunakan 3128. Kemudian apply lalu OK. Kita coba di klien kita. Seharusnya ketika mengakses mengapa.site akan dialihkan ke web proxy kita. Kita coba akses. Dan berhasil. Telah dialihkan ke web proxy kita. Dan muncul arlindo.sekolah.sch.id. Setelah itu kita cek apakah web lainnya masih berjalan normal. Kita buka Facebook. Dan hasilnya masih normal untuk web lain. Tidak bermasalah atau masih bisa diakses. Hanya situs yang dialihkan saja. Setelah itu kita tambahkan lagi satu situs yang akan kita alihkan. Kita coba Facebook. Web proxy kita hanya perlu menambahkan di aksesnya saja. Lalu kita add lagi. DST port tetap 80. Kemudian DST hostnya kita masukkan facebook.com. Dan actionnya kita gunakan Denny. Lalu apply, kemudian OK. Selanjutnya kita cek lagi pada klien untuk mengakses facebook.com. Dan hasilnya facebook.com juga dialihkan oleh web proxy kita atau diblok. Istilahnya di sini adalah diblok situsnya, tidak bisa diakses. Kemudian kita coba akses situs yang lain, Gmail misalnya. Kita cek. Gmail masih berjalan normal. Hanya 2 situs di sini yang diblokir. Artinya situs-situs yang lain masih bisa. Kemudian kita akan mengatur queue untuk mengatur kecepatan klien kita. Untuk klien pertama kita gunakan 64 kbps dan klien kedua kita gunakan 32 kbps. Kita klik tab queue, kemudian name-nya kita biarkan saja, kemudian max limit pada target upload dan target download kita ubah menjadi 64 untuk mikrotik yang pertama. Kemudian pada mikrotik kedua kita klik tab queue, kita ganti menjadi 32 kbps yang untuk klien 2.
kemudian apply oke. Selanjutnya kita cek pada klien untuk kita gunakan browsing saja dengan kecepatan 64 kbps. Apakah masih bisa? Kita coba akses Gmail dan hasilnya masih bisa dengan kecepatan 64 kbps walaupun tidak terlalu cepat.